Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami tentang mendefinisikan Pencaksilat NU Pagar Nusa dan mendeskripsikan Pancasila sebagai aspek seni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pertama, materi akan dibawakan oleh Saudara Arga tentang definisi Pencaksilat NU. Dipersilakan kepada Saudara Arga untuk presentasikannya. Terima kasih kepada Saudara Fikri selaku moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membacakan hasil materi. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu definisi Pencaksilat Nahdlatul Ulama. Lahirnya Pagar Nusa berawal dari perhatian dan keprihatinan para kiai Nahdlatul Ulama terhadap surutnya ilmu bela diri pencaksilat di pesantren. Padahal pada awalnya pencaksilat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Surutnya pencaksilat antara lain ditandai dengan hilangnya peran pondok pesantren sebagai padepokan pencaksilat. Padahal sebelumnya pondok pesantren merupakan pusat kegiatan ilmu bela diri tersebut. Kiai atau ulama pengasuh pondok pesantren selaku merangkap sebagai ahli pencaksilat, khususnya aspek tenaga dalam atau hikmah yang dipadu dengan bela diri. Pada saat itu, seorang kiai sekaligus juga pendekar pencaksilat. Di sisi lain, tumbuh berbagai perguruan pencaksilat dengan segala keanekaragamannya, berdasarkan segi agama, akidah, maupun kepercayaannya. Perguruan-perguruan itu kadang bersifat tertutup dan saling mengklaim sebagai yang terbaik serta terkuat. Para ulama pendekar merasa gelisah melihat kenyataan tersebut. Kiai Haji Suharbillah, seorang pendekar dari Surabaya, menceritakan masalah itu kepada Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang. Mereka lalu menemui Kiai Haji Agus Maksum Jauhari atau Gus Maksum yang memang dikenal sebagai tokoh ilmu bela diri. Pada 27 Desember 1985, mereka berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, Cirebon, dan Kalimantan. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Nur Hidayah untuk melanjutkan materi dari apa yang saya bawakan tadi. Kepada Saudari Nur Hidayah, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Arga. Kemudian terbitlah surat keputusan resmi pembentukan tim persiapan pendirian perguruan Pencaksilat milik Nahdlatul Ulama yang disahkan pada 27 Rabiul Awal 1406 sampai 10 Desember 1985 dan berlaku hingga 15 Januari 1986. Musyawarah berikutnya diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri pada 3 Januari 1986. Musyawarah ini menyepakati susunan pengurus harian Jawa Timur yang merupakan embrio pengurus pusat. Gus Maksum dipilih sebagai ketua umumnya. Nama organisasi yang disepakati dalam musyawarah tersebut adalah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama yang disingkat IPSNU yang kemudian sekarang menjadi PSNU. Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Anas Thoir kemudian mengusulkan nama Pagar Nusa. Nama Pagar Nusa berasal dari Kiai Haji Mujib Ridwan dari Surabaya. Putra dari Kiai Haji Ridwan Abdullah, pecinta lambang Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Suharbillah mengusulkan lambang untuk Pagar Nusa, yaitu segi 5 yang berwarna dasar hijau dengan bola di dunia di dalamnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Di depannya terdapat pita bertuliskan La Ghaliba illa billah, yang artinya tiada yang menang kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Lambang ini dilengkapi dengan bintang 9 dan trisula sebagai simbol pencaksilat.
Sedangkan kalimat la ghaliba illa billah merupakan usul dari Kiai Haji Sansuri Badawi untuk pengganti kalimat sebelumnya, yaitu la ghaliba illallah. Untuk membentuk susunan pengurus tingkat nasional, PBNU di Jakarta membuat surat pengantar kesediaan ditunjuk menjadi pengurus. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Rais Aam Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pagar Nusa mengadakan Munas 1 di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Keraksaan, Probolinggo. Surat kesediaan ditempati sebagai penyelenggara Munas ditandatangani oleh Kiai Haji Saiful Rizal. Ia juga yang menentukan tanggal pelaksanaan acara tersebut, yaitu 20 sampai 23 September 1991. Yaitu sampai 20 sampai 23 September 1991. Namun, ternyata itu adalah tanggal yang tepat dengan 100 hari wafatnya Kiai Haji Saiful Rizal, sehingga pada pembukaan acara pun terlebih dahulu diadakan tahlilan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sahratul Jannah. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Saudari Febrianti Amin. Kemudian saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu terkait dengan pencaksilat sebagai aspek seni. Wadah seni bela diri pencaksilat itu sendiri, yaitu adalah merupakan pencaksilat warga Nahdilin yang telah turun-temurun diwariskan nenek moyang dahulu di kala zaman perjuangan. Aspek seni budaya ialah menggambarkan bentuk seni gerakan pencaksilat dengan musik dan busana tradisional, dengan mengkolaborasikan teknik bela diri dengan tujuan mempertahankan diri. Aspek seni dari pencaksilat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk kaidah, gerak, dan irama, sehingga perwujudan taktik ditekankan kepada keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara raga, irama, dan rasa. Kemudian ciri khusus pada pencaksilat adalah bagian kesenian yang di daerah-daerah tertentu terdapat tabu iringan musik yang khas. Pada jalan kesenian ini terdapat kaidah-kaidah gerak dan irama yang merupakan suatu pendalaman khusus skill atau kemampuan. Pencaksilat sebagai seni harus menuruti ketentuan-ketentuan keselarasan, keseimbangan, keserasian antara wirama, wirasa, dan wiraga. Di beberapa daerah pun, pencaksilat ditampilkan hampir semata-mata sebagai seni tari yang sama sekali tidak mirip sebagai olahraga maupun bela diri. Misalnya tari Serampang 12 di Sumatera Utara, tari Randai di Sumatera Barat, dan tari Ketuk Tilu di Jawa Barat. Para dapat memperagakan tari itu sebagai gerak bela diri yang efektif dan efisien untuk menjamin keamanan pribadi. Kemudian, lanjutan dari apa yang telah saya sampaikan akan disampaikan oleh Murlang Halik. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Saya akan membacakan lanjutan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Zahra. Pencaksilat adalah salah satu cabang bela diri yang mengandung seni. Pencaksilat sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu ciri khas budaya Indonesia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari konsep pencaksilat itu sendiri. Seperti misalnya, untuk tidak hanya mengedepankan kekerasan semata, tapi mengandung estetika dan teknik-teknik yang menjadikan pencaksilat bukan sekadar bela diri semata, tetapi bisa menggambarkan keindahan dari budaya dan kesenian Indonesia. Diri pencaksilat, anak muda akan lebih tertarik memahami keindahan dari kesenian dan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya selama ini mereka anggap remeh dan kuno. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Fikri. Ya, terima kasih kepada Saudara Maulana Hanid. Selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan pencaksilat. Seseorang akan diajarkan untuk mengendalikan diri dan mengatur emosi.
ketika seseorang sudah menguasai bela diri pencaksilat, dia tidak akan menggunakan pencaksilat untuk hal yang negatif atau merugikan orang sekitarnya. Bagian terpenting dalam bela diri pencaksilat adalah pengajaran rohani. Bila pengendalian diri dan emosi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan anak muda, maka pencaksilat akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki moral dan sifat-sifat anak muda. Ketika mempelajari pencaksilat, kita diajarkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperkuat jiwa dan raga tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Di dalam pencaksilat semuanya berbaur menjadi satu. Ya, selanjutnya kesimpulannya, pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Pencaksilat sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan masyarakat Indonesia. Lahirnya Pagar Nusa berawal dari perhatian dan keprihatinan para kiai NU terhadap surutnya ilmu bela diri pencaksilat di pesantren. Padahal pada awalnya, pencaksilat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Surutnya ilmu bela diri pencaksilat di pesantren, padahal pada awalnya pencaksilat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Pencaksilat antara lain ditandai dengan hilangnya peran pondok pesantren sebagai padepokan Pancasila. Di sisi lain, tumbuh berbagai perguruan pencaksilat dengan segala keanekaragamannya berdasarkan segi agama, akidah, maupun kepercayaannya. Perguruan itu kadang bersifat tertutup dan saling mengklaim sebagai terbaik serta terkuat. Wadah seni bela diri pencaksilat Pagar Nusa Ulama NU adalah merupakan pencaksilat warga Nahdliyin yang telah turun-temurun diwariskan nenek moyang dahulu di kala zaman perjuangan. Aspek seni budaya ialah menggambarkan bentuk seni pergerakan pencaksilat dengan musik dan busana tradisional dengan mengkolaborasikan teknik bela diri dengan tujuan mempertahankan diri. Aspek seni dari si pencaksilat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk kaidah, gerak, dan irama. Dengan pencaksilat, seseorang akan diajarkan untuk mengendalikan diri dan mengatur emosi. Ketika seseorang sudah menguasai bela diri pencaksilat, dia tidak akan menggunakan pencaksilat untuk hal yang negatif. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita semua masih diberi umur panjang dan sehat walafiat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.